Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Mau ingin siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah Sebentar, kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan menjabat penolak informasi dan informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui, ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau kami dihadapkan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa? Pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjawab dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong Enggak, dulu kan satu dia. ini apa telunjuknya Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. iya. Ini Saya lawyer ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu. Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ketua. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Gini tahu abang maksudnya, orang kita sono. kan di Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada istilah orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup Pak, sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda tangan. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan Saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat. Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Ya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya, apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas Pak, ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B mengungkapkan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik? Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan Berarti Bu saya balik Ova. Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke Universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, dimanapun teman-teman berada. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan dan memahami bersama sebuah cuplikan video yang cukup menarik, dan dimana daripada video tersebut, banyak sekali komentar dan pendapat netizen yang mereka sampaikan lewat cuplikan video tersebut. Dan kita mulai dari Hairuman Sutisna yang mengatakan, Bismillah, Alhamdulillah, semoga Allah SWT menjaga mereka-mereka yang kekeh istiqomah menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Republik tercinta ini. Amin, amin, amin. Dan buat soal yang lainnya itu hak Allah SWT semata-mata sepenuhnya. Komentar berikutnya, secepatnya agar ditangkap Pratikno dan Ova Emilia Rektor UGM karena dua orang ini dalang kisru di UGM terkait ijazah palsu Jokowi. Bela Jokowi akhirnya terperangkap hukum juga. Segera proses hukum UGM dan Jokowi. Ayo Pak Presiden, cepat tuntaskan. Malu dengan negara lain. Semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Bu Dr. Tifa Ces sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan, dan dilindungi Allah SWT atas perjuangan demi mengungkap kebenaran. Komentar berikutnya, termul masih aja ngeyel ijazah Jokowi bodong, nggak terima sere termul-termulnya sekalian. Komentar berikutnya, demi duit miliaran yang menggiurkan. Ternak-ternak manusia kekeh ngeyel mempertahankan kebohongan-kebohongan, melindungi yang salah. Pihak UGM betul-betul merendahkan diri mereka, seakan bukan tempat akademisi. Lihat yang baju coklat kayak baru lulus sekolah, memalukan. Komentar berikutnya, yang penting KPK harus gerak cepat, usut tuntas kasus korupsi. Komentar berikut, kalau benar Jokowi lulusan FAK Kehutanan UGM, cukup tunjukkan SK Yudisium, skripsi, lab, KKN, dan lain-lain. Tidak perlu debat. UGM jadi pahlawan kejujuran yang berhasil menghentikan perdebatan. Komentar berikutnya, ampun rakyat, dosa apa kok para pejabat jadi ternak Jokowi? Hei kalian para pejabat, saya mau tanya, kalau Jokowi mati, apa kalian ikut mati? Komentar berikutnya, semua yang membela ijazah Jokowi harus diadili semua. UGM harus bertanggung jawab, semuanya harus dipidana, termasuk pengacaranya. Komentar berikutnya, layak rektor Universitas Gajah. Duduk dipecat saja, ganti masih banyak orang yang cerdas, jujur, pintar, kerja keras untuk UGM. Komentar berikutnya, memang harus dimusnahkan orang-orang seperti ini, melindungi ijazah palsu, padahal mereka orang berpendidikan. Komentar berikutnya, cepat panggil aja diperiksa. Nanti daripada rakyat yang bertindak, itu rakyat Solo sudah muak dengan keluarga ini.
Komentar berikutnya, akhirnya Ova Emilia ada kebenaran melindungi ijazah palsu Jokowi dan Pak Tikno. Komentar berikut, jalani dulu proses hukumannya, baru boleh mundur. Akui dulu. Nyatakan dulu bahwa UGM tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi. Komentar berikutnya, selama Kapolri Sigit tidak diganti, hukum tidak akan jalan jika terkait Jokwo dan gerombolannya. Komentar berikutnya, kasihan mahasiswa UGM. Bisa-bisa calon mahasiswa malu juga mau daftar masuk UGM. Komentar berikutnya, astagfirullah. Kok koplak gitu pejabat? Parah-parah. Kalian ini memaksa uang rakyat, tapi otak kalian dobol hanya demi si Jokowi. Laknatullah. Komentar berikutnya, yang saya heran, pejabat kok mau jadi penjilat? Harusnya dibayar rakyat kerja dengan adil untuk rakyat. Menjilat pada orang yang diduga salah. Komentar berikut, kasihan para mahasiswa dan alumni UGM yang benar-benar belajar menimba ilmu di UGM, pamornya jatuh. Komentar berikutnya, kalau benar berita mundurnya rektor UGM karena ijazah Jokodok, semoga ini benar adanya. Jokowi pantas dan layak dihukum berat karena penipuan berat. Komentar berikutnya, termul kecele berat. Dengan menjadikan RRT tersangka jadi kendor jebulnya semakin nekat dan berani. Komentar berikutnya, Alhamdulillah kebenaran semakin terbuka. Maju terus orang-orang yang jujur demi kebenaran rakyat Indonesia. Komentar berikutnya, berlagak taat aturan, tapi tujuannya hanya untuk menutupi kepalsuan. Sungguh selama ini rakyat Indonesia disuguhi tontonan yang penuh kebusukan. Kenapa kebohongan harus ditutupi dan dipertahankan? Komentar berikutnya, gara-gara satu orang mendadak banyak pejabat tergagap-gagap menghadapi orang-orang yang ingin mengungkap keaslian ijazah seseorang yang diduga aspal. Maju terus para pahlawan, pembongkar ijazah aspal. Komentar berikut, parah sekali orang-orang UGM ini. Bagaimana mungkin akan bisa maju dan bermartabat? Komentar berikutnya, kenapa UGM bersikukuh tidak mau membuka diri untuk memberikan data kuliah Jokiei ini ke publik? Padahal UGM lah yang paling berkompeten untuk menyelesaikan carut-marut kasus ijazah Jokiei ini. Semakin UGM berkelit dengan segala alasannya, semakin publik curiga bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Padahal masalah ini sangat mudah dan simpel untuk diselesaikan. Komentar berikutnya, semakin berlarit-laritnya kasus ijazah palsu Jokowi, mau tidak mau mencoreng muka pemerintah yang terkesan lemah tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Komentar berikutnya, rakyat Indonesia yang sejati ialah mereka yang menegakkan kebenaran, bukan yang suka membalas kemungkaran. Jika benar Anda cinta Indonesia, minta Jokowi tunjukkan ijazahnya dan diuji keasliannya secara independen. Jika tidak, Anda adalah rakyat Indonesia yang termul. Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini. Dan sampai jumpa untuk cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.